Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membicarakan hal yang terkait yang sering dibicarakan oleh kaum muslimin. Apakah sampai bacaan Al-Quran orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia? Tentu hal ini teman-teman yang dimuliakan Allah, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda masalah ini. Ada sebagian ulama mengatakan sampai dan ada sebagian ulama mengatakan tidak sampai. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa sampai bacaan Al-Quran orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Dalam kata lain, pahala bisa didapatkan orang yang meninggal dunia dengan sebab bacaan orang yang masih hidup. Hal ini dikemukakan oleh seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bahkan Syekh Al-Utsaimin, ulama salafi wahabi dari Arab Saudi pun mengatakan sampai bacaan orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Namun yang unik di sini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Imam Ibnu Katsir, seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwasanya pahala orang yang meninggal, orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal, bacaan Al-Quran tersebut tidak sampai. Sebagaimana ketika beliau menjelaskan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ketika menjelaskan ayat wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, di situ beliau mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan ayat ini merupakan dalil bahwasanya tidak sampai pahala bacaan Quran orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Demikian penjelasan Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di mana di situ alasannya karena wa annahu laisa bikasbihim, yang demikian bukan usaha dari orang yang sudah meninggal. Sebagaimana ayat yang di atas mengatakan wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya seseorang itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang ia usahakan. Bacaan Al-Quran yang dibacakan orang yang hidup laisa bikasbihim, bukanlah usaha dari orang yang meninggal tersebut. Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ayat ini menjadi dalil tidak sampainya bacaan Al-Quran orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Namun yang unik di sini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i menjelaskan perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Fathul Wahhab juz 2. Di situ beliau menjelaskan terkait perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya bacaan pahala Al-Quran orang yang hidup kepada orang yang meninggal tidak sampai, jika di sini dijelaskan iza quri'a la bihadratil mayyiti wa la yanwi sawaba qiraatihi, jika ketika orang membaca Al-Quran tersebut tidak di dekat orang yang meninggal atau tidak diniatkan pahala bacaan tersebut kepada orang yang sudah meninggal. Namun sebaliknya, jikalau kita membaca di dekat orang yang sudah meninggal ataupun di dekat kuburan orang yang sudah meninggal, ataupun kita meniatkan pahala tersebut disampaikan Allah kepada orang yang meninggal, maka yang demikian itu sampai menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ketika menjelaskan perkataan Imam Syafi'i tersebut. Sebagaimana yang sering kita baca, Allahumma ausil, ya Allah sampaikanlah. Jadi setelah kita membaca Al-Quran, kita membaca doa tersebut, ya Allah sampaikanlah bacaan pahala bacaan Al-Quran tersebut kepada orang yang sudah meninggal. Maka menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, yang demikian sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Hal senada juga disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Di situ Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan wa kalamu Syafi'i, tentang perkataan Imam Syafi'i tadi yang mengatakan bahwasanya bacaan orang yang hidup, Al-Quran orang yang hidup pahalanya tidak sampai kepada orang yang meninggal, jika di sini dijelaskan
iza lam yakun bihadratil mayyiti aw lam yad'u aqibahu, jika tidak dibacakan di dekat orang yang sudah meninggal dan tidak didoakan setelah ia membaca Al-Quran tersebut. Jadi dalam kata lain teman-teman, apabila kita membaca Al-Quran di dekat orang yang sudah meninggal ataupun di dekat kuburan orang yang sudah meninggal, dan kita berdoa setelahnya agar Allah menyampaikan pahalanya, maka pahala tersebut sampai menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dua ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga Imam Nawawi rahimahullahu taala memberikan penjelasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab du'a lil mayyiti ba'da dafnihi. Bab doa bagi mayit setelah dimakamkan. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala yang merupakan ulama besar ya, ulama mazhabul fatwa ya, imamul fatwa dalam mazhab Syafi'i, ini memberikan penjelasan terkait perkataan Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, dan telah berkata Imam Syafi'i, yustahabbu ay yuqra'a indahu syai'un minal Qur'an, disunnahkan untuk dibacakan sesuatu dari ayat Al-Qur'an. Wa in khatamu indahu kana hasana, bahkan jikalau khatam, jika selesai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu tentunya lebih baik. Ini penjelasan Imam Nawawi yang menukil perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini dapat kita pahami bahwasanya ulama memiliki perbedaan pandangan dalam masalah ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan sampai dan ada yang mengatakan yang tidak sampai. Namun hal yang menarik sebagaimana yang dipatwakan oleh Darul Ifta Al-Misriyah ketika ditanya terkait masalah sampai atau tidaknya pahala bacaan Quran orang yang hidup kepada orang yang meninggal, di sini beliau memberikan penjelasan. Para ulama Darul Ifta Al-Misriyah ataupun lembaga fatwa Mesir memberikan penjelasan. Memang para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam masalah ini. Namun yang menarik di sini, wal khilafu fi hadhil mas'alah dhaifun, khilaf yang mengatakan bahwasanya pahala orang yang tidak sampai bacaan Quran orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu adalah masalah yang dhaif. Wa mazhabu man istahabba qira'atul Qur'ani wa ajazaha huwa aqwa. Sementara mazhab yang mengatakan sampainya bacaan Al-Quran orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia itu adalah mazhab yang paling, pendapat yang paling kuat. Bahkan penjelasan selanjutnya di penjelasan Darul Ifta Al-Misriyah ataupun lembaga fatwa Mesir, di sini dijelaskan, hatta inna ba'dal ulama'i ra'a hazihil mas'alata mas'alatu ijma'in. Bahkan sebahagian para ulama menganggap perkara ini adalah perkara yang sudah disepakati. Jadi dalam kata lain teman-teman yang dimuliakan Allah, di sini dapat kita mengambil kesimpulan ini adalah masalah khilafiyah. Maka terserah bagi orang yang mau mengambil pendapat yang mana tentunya, tapi jangan menyalahkan bagi orang yang melakukan ziarah kubur membaca Al-Quran ketika melakukan ziarah kubur. Karena menurut para ulama, bahkan menurut penjelasan Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir yang merupakan ulama, kumpulan para ulama yang menjadi rujukan umat Islam seluruh dunia, bahwasanya mereka memberikan penjelasan pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat, bahwa sampai pahala bacaan Al-Quran orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Dan begitu juga ulama-ulama sebelumnya, ulama-ulama salaf seperti ulama mujtahid mutlak seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan, wa qala Muhammad bin Ahmad Al-Maruzi, telah berkata Imam Muhammad bin Ahmad Al-Maruzi, sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqulu, aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata, iza dakhaltumul maqabira, jikalau kalian memasuki perkuburan, faqra'u bi fatihatil kitab, maka hendaklah kalian membaca surah Al-Fatihah, wal ikhlasi, dan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, wal mu'awwizatain, dan mu'awwizatain, qul a'udzu birabbin nas, dan qul a'udzu birabbil falaq. Waja'alu sawaba dzalika li ahlil maqabir, dan jadikanlah pahala yang demikian kepada ahli kubur, fa innahu yasilu ilaihim, karena pahala bacaan Al-Quran sampai kepada orang yang sudah meninggal.
Jadi dapat kita pahami di sini Imam Ahmad juga berpendapat bahwasanya sampai pahala bacaan Al-Quran orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Irsyadul Ibad ada sebuah kisah yang sangat menarik yang untuk kita simak. Yang mana di sini dijelaskan wa haka ba'du ahli ilmi, diceritakan ataupun mengisahkan ahlul ilmu, para ulama, anna rajulan bin naumi, bahwasanya seorang laki-laki di dalam tidurnya ra'a ahlal kuburi fi ba'dil maqabir qad kharaju min kuburihim ila zahiril maqbarah. Jadi di dalam mimpinya tersebut seorang laki-laki melihat bahwasanya penghuni kubur berkeluaran dari kuburan mereka. Wa iza bihim yaltaqituna syai'an ma yadri ma huwa. Ketika mereka keluar dari kuburan mereka, mereka berebutan sesuatu yang tidak diketahui oleh yang bermimpi tersebut apa yang mereka sebenarnya yang mereka perebutkan. Fata'ajjaba min zalik, dan orang yang bermimpi tersebut pun merasa heran. Wa ra'aitu rajulan minhum jalisan la yaltaqituna ma'ahum syai'an. Namun yang paling unik di sini di dalam mimpinya, ketika arwah-arwah yang lain pada sibuk untuk berebut sesuatu yang tidak ia ketahui tadi, ada seorang laki-laki yang duduk anteng, yang tidak ikut-ikutan berebut apa yang diperebutkan oleh arwah-arwah yang lainnya. Fadanautu wa sa'altu mallazi yaltaqitu haula'i, dan aku pun menghampiri orang yang duduk, arwah yang duduk tadi, dan bertanya kepadanya apa sebenarnya yang diperebutkan oleh arwah-arwah tersebut. Faqala yaltaqituna ma yuhdi ilaihim al-muslimuna min qira'atil qur'ani was-shadaqati wad-du'a. Sesungguhnya mereka sedang memperebutkan bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan oleh kaum muslimin, dan sedekah, dan begitu juga dengan doa. Faqala faqultu lahu falima la taltaqitu ma'ahum. Kenapa engkau tidak ikut-ikutan berebut pahala bersama mereka? Faqala, maka arwah yang duduk tadi menjawab, ana ghaniyun an zalik, sesungguhnya aku sudah cukup daripada hal yang demikian. Faqultu bi ayyi syai'in anta ghaniyun, apa yang menyebabkan engkau merasa cukup dengan pahala-pahala tersebut? Qala bi khatmatin yaqra'uha wa yufdiha ilayya kulla yawmin waladi, dengan bacaan Al-Qur'an, dengan khotoman bacaan Al-Qur'an setiap harinya yang dihadiahkan anakku kepadaku. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, begitulah jawaban arwah yang duduk tadi, sehingga dia tidak ikut-ikutan berebut pahala sebagaimana yang diperebutkan oleh kaum muslimin yang lainnya yang ingin mendapatkan pahala bacaan yang dibacakan oleh kaum muslimin. Yabi'uz zaladiyata bisuqil fulani. Jadi Allah tersebut menceritakan bahwasanya ada anaknya yang berjualan di pasar. Falamma istaiqaztu, maka manakala aku terbangun, kata orang yang bermimpi tadi, zahabtu ila suqi haitsu zakara, aku pun pergi ke tempat ataupun ke pasar yang ia sebutkan di dalam mimpiku tadi. Fa iza syabun yabi'uz zabadiyata wa yuhariku sapatai, dan aku pun menemui seorang laki-laki yang selalu menggerakkan dua bibirnya. Faqultu bi ayyi syai'in tahariku syafataika, apa yang menyebabkanmu selalu menggerakkan dua bibirmu? Qala aqra'ul qur'ana wa uhdihi ila walidi fi qabrihi, aku selalu senantiasa membacakan Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepada orang tuaku yang sudah meninggal. Qala falabistu maddatan minaz zaman. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi mimpi tersebut, apa yang diceritakan oleh orang arwah yang duduk di perkuburan tadi, yang tidak ikut-ikutan berebut dengan pahala yang dihadiahkan oleh kaum muslimin, dia menceritakan bahwasanya ada seorang anak. Ternyata apa yang ia ceritakan itu memang betul, bahwasanya ada anaknya yang berjualan di pasar yang selalu menghadiahkannya bacaan Al-Quran. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, summa ra'aitul mauta qad kharaju min kuburihim minal kuburi kama taqaddam. Maka suatu malam, ya, di hari yang lain, orang yang kemarin bermimpi kembali bahwasanya ia melihat arwah-arwah dari kubur berkeluaran kama taqaddam, sebagaimana mimpi yang ia mimpikan sebelumnya. Wa iza rajulil ladzi kana yaltaqitu sara yaltaqitu, maka di situ dia melihat orang yang sebelumnya tidak ikut berebutan untuk memperebutkan pahala yang dibacakan oleh kaum muslimin, pada saat itu ikut berebut dengan arwah-arwah yang lainnya. Fa'astaiqaztu, maka aku pun terbangun, wa ta'ajjabtu, dan aku pun merasa heran, min zalik,
dari apa yang aku lihat di dalam mimpiku tersebut. Summa zahabtu ila suq, dan kemudian aku pergi ke pasar, la ta'arrafa khabar waladihi, untuk mengetahui bagaimana kabar anaknya. Fawajadtuhu qadamat, sesungguhnya anak yang sering membacakan Al-Quran untuk orang tuanya yang sudah meninggal, ternyata juga sudah meninggal dunia. Maka dengan sebab itu orang tuanya yang biasanya duduk, yang tidak ikut memperebutkan pahala yang dibacakan oleh kaum muslimin, pada saat itu ikut berebut untuk memperebutkan apa yang dihadiahkan oleh kaum muslimin dari bacaan Al-Quran, sedekah dan doa. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.